masih sementara pak eh, pak konversi yang disusun dengan instrumen yang difasilitasi oleh Pak Rohadi ini khususnya untuk ngoyake yang mau naik pangkat maupun naik jabatan karena nanti secara resmi nanti dari BKN akan memfasilitasi instrumen untuk pak konversi ini di e-kinerja ya. Di e-kinerja itu sudah ada fiturnya itu untuk paknya. Jadi kita menunggu kemauan untuk sementara kita ngoyake untuk yang eh, mau naik pangkat ataupun mau naik jabatan. Leres mboten nggih Pak Roh, mohon dikoreksi jika saya salah. Nek jenengan saya ndika pokoke leres. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Pak Roh untuk selanjutnya waktu kami haturkan kepada Pak Roh nderek Pak Roh bimbingan dan bimbingan teknis untuk pengisian pak bagi teman-teman ini. Nggih, waktu kasumangga matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Eh, Suara saya cukup jelas nggih, mudah-mudahan nggih. Meskipun tampang saya nggak jelas, tapi mudah-mudahan suaranya cukup jelas dan insya Allah nanti bisa diterima oleh rekan-rekan nggih. Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, eh, terima kasih kami sampaikan dengan seterusnya. Pagi siang hari ini dengan fasilitas Zoom meeting kita dapat berkumpul bersama. Mudah-mudahan dapat mencerahkan dan apa tadi yang dingendikake oleh Mbak Yanti, Mbak Anti, semuanya sudah sangat sesuai. Sebelumnya mungkin kita sapa dulu yang di pojok selatan sana, Mbak Eko. Kebetulan Mbak Eko sepertinya juga ikut nih kok, Mbak. Bapak Ibu, benar sekali bahwa untuk penilaian angka kredit konversi sebenarnya sudah disediakan fasilitas di menu salah satu menu pada aplikasi e-kinerja. Hanya saja kebetulan sampai dengan hari ini masih dalam proses perbaikan. Sehingga untuk ngawekani bagi Bapak Ibu yang secara akumulasi angka kreditnya sudah memenuhi untuk naik pangkat ataupun naik jabatan, kami mencoba menyusun sebuah alat bantu dan alat bantu Excel yang kami susun memang masih dalam proses karena kami sendiri juga bukan ahlinya pada Excel, kami hanya sekedar sering menggunakan saja. Mungkin masih banyak perlu perbaikan di sana sini. Kami sangat berterima kasih jika Bapak Ibu memberikan masukan dalam aplikasi yang saya sampaikan. Kemudian juga mungkin ke depan jika sudah untuk e-kinerja sudah aktif, kemudian aplikasinya sudah bisa digunakan, Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu repot-repot mengisi data dan sebagainya karena semuanya sudah ada di e-kinerja yang datanya berbasis pada data pada SIASN. Hanya saja kewajiban Bapak Ibu semuanya termasuk kewajiban kami adalah untuk selalu melakukan update data pada SIASN. Dan untuk Bapak Ibu semuanya nanti dapat melihat data Bapak Ibu semuanya dengan menggunakan fitur pada My ASN atau dulu disebut My SAPK. Menikah Bapak Ibu sebagai awal. Kemudian terkait dengan angka kredit ini
bahwa angka kredit itu nyun sewu hanya diperuntukkan bagi teman-teman PNS dengan jabatan fungsional. Untuk teman Bapak Ibu yang menjabat struktural, misal kepala seksi, kepala subak TU, atau jabatan-jabatan pelaksana seperti pengadministrasi atau operator, Uniko tidak perlu dibuatkan pak konversi. Jadi pak konversi khusus hanya untuk jabatan fungsional, karena di situ akan nanti dari nilai kinerja dikonversi menjadi angka kredit, dan angka kredit tersebut adalah akumulasinya nanti digunakan sebagai dasar untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi. Tidak perlu panjang lebar, karena saya tidak bisa matur panjang-panjang dan saya tidak senang yang terlalu lebar. Izinkan saya untuk mencoba share screen dari kemarin yang Excel yang kami sampaikan. Oke. Bapak Ibu semua sudah kagungan yang form Excel ini. Jadi angka kredit konversi, Oke. Jadi memang ada perubahan penyusunan angka kredit, di mana dulu dengan sebelum adanya Permenpan nomor 1 tahun 2023, masing-masing pemangku jabatan fungsional harus menyusun dupak untuk mengajukan penilaian atau untuk mendapatkan angka kredit. Nah, dengan Permenpan 1 2023 tidak perlu menyusun dupak, tetapi dari nilai kinerja atau SKP Bapak Ibu semuanya di akhir tahun atau secara periodik sesuai kebutuhan dapat dikonversikan menjadi nilai angka kredit. Nilai angka kredit tersebut sudah diberikan petunjuknya pada Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, dan saya tidak akan matur terkait aturan-aturan itu, langsung saja pada aplikasi Bapak Ibu, mungkin biar lebih cepatnya saja nanti biar Senin sudah bisa masuk ke Mbak Yanti. Jadi dari Excel yang kami atur ke kemarin, Niko, ada terutama yang kita gunakan adalah di sheet data instansi, kemudian data awal ini, dan di angka kredit. 3 sheet ini yang kita gunakan. Kemudian di depan atau sebelum sheet data instansi ada panduan pengisian. Bapak Ibu tentunya sudah membaca, ya. Mungkin terjadi beberapa yang tidak sesuai, bisa jadi karena salah penulisan atau memang ada beberapa rumus atau beberapa kode yang belum terlewat, belum dimasukkan kemana. Tapi insya Allah selalu kita menerima dari masukan-masukan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah untuk yang terakhir sudah bisa digunakan. Oke, kita mulai dari langkah pertama adalah pada sheet data instansi. Ini ada data isian yang harus kita isi untuk pengisian pada angka kredit. Yang pertama adalah instansi atau perangkat daerah, monggo itu diisi, mungkin bisa di Dinas Kesehatan ataupun UPT Puskesmas mana, misalnya UPT Puskesmas Nanggulan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, misalnya seperti itu. Kemudian untuk penomoran
nomor menyesuaikan nomor di masing-masing instansi, termasuk juga untuk lokasi penetapan, tanggal itu juga menyesuaikan mohon, monggo sesuai dengan model penomoran di masing-masing instansi, kemudian lokasinya kalau di Nanggulan juga Nanggulan, Kalibawang gitu, sesuai lokasi instansi penjenengan. Karena nanti yang akan menandatangani pak konversi ini adalah pejabat penilai. Jadi misalnya yang menilai kepala puskesmas berarti kan di apa di masing-masing wilayah di puskesmas. Kemudian untuk tahun diisikan tahun 2023. Ini adalah tahun periode penilaian. Kemudian di bawahnya ada tabel pejabat penilai. Ini kok diisikan dengan siapa saja yang berwenang menjadi pejabat penilai di situ. Misalnya untuk jabatan fungsional perawat misalnya yang menilai kepala puskesmas. Nah, ini ini diisi nama beliau lengkap dengan gelar dan jabatan, kemudian NIP, kemudian jabatannya, jabatan kepala UPT puskesmas mana misalnya. Kemudian unit kerjanya adalah UPT puskesmas bla 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 dan seterusnya. Kemungkinan kalau di puskesmas hanya dua nggih yang berwenang menilai atau satu nggih yang menilai hanya kepala puskesmasnya nggih. Nggih. Untuk yang dinas yang lain mungkin misalnya kasus rumah sakit tentunya banyak pejabat menilai yang di sini. Oke, begitu ya di data instansi. Kemudian kita lanjut di data awal. Setelah ini semua terisi, kita lanjut di sheet data awal. Data awal ini, nah kemarin yang kita atur, oke, mereka semuanya. Ini kita ada beberapa kolom yang memang kita sembunyikan, ya. Karena memang di kolom-kolom yang tidak kami beri warna, menika sudah kita masukkan rumus-rumus sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu menghitung yang lain, tinggal masukkan data personil yang akan dinilai angka kreditnya. Kemudian sebelum kita berlanjut mengisi, pastikan PNS yang akan kita berikan, kita buatkan pak konversi, pastikan sudah kagungan pak integrasi. Pak integrasi sudah dilakukan nggih Mbak Yanti nggih di anu nggih Mbak Pak Yanti Roh, dengan Mbak untuk Rohmi nggih. pak integrasi sudah kami terutama kami prioritaskan untuk yang mau naik pangkat, naik jabatan sesuai dengan usulan dari Ya. Puskesmas Pak Sampun. Oh nggih nggih nggih. Jadi eh jadi kembali bahwa yang harus disiapkan sebelumnya adalah pak integrasi untuk agar bisa menyambung antara pak konvensional atau pak ketika masih menggunakan pak lama menggunakan Permenkes atau Permenpan yang lama, kemudian untuk bisa nyambung dengan penilaian konversi itu harus melalui di pak integrasi atau pak menurut Permenpan 13 tahun 2019. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk pengisian NIP, ini mohon tanpa spasi dan menggunakan tanda koma di atas di depannya. Oke, lanjut ke
nama ditulis lengkap dengan gelarnya. Kemudian data-data ini nomor seri Karpek menyesuaikan saja kalau memang Karpek belum punya, berarti kan tidak diisi. Kemudian ini selanjutnya tempat lahir diisi tanggal lahir, tempat lahirnya di mana, tanggal lahir diisi sesuai sesuai format di masing-masing, misal 01, 02, 1975 misalnya, atau 1/2/75 misalnya. Nanti kan insya Allah sudah menyesuaikan, akan muncul di sini. Jenis kelamin tinggal memilih dari ini, kita klik saja. Kemudian untuk golongan ruang diisi golongan ruang yang diduduki saat ini, dan mohon penulisannya Romawi, kemudian garis miring, dan huruf A, B, atau C, atau D yang kecil. Jadi antara garis miring ini jangan sampai ada spasi atau koma atau titik yang lain. Hanya langsung angka Romawi, garis miring, huruf. Ini juga cukup yang diisi cukup yang kolom-kolom kami beri warna. Kemudian TMT Golru adalah TMT yang pangkat terakhir yang bersangkutan. Lanjut ke, ini masa kerja adalah masa kerja yang tertulis pada SK pangkat terakhir. Jadi belum dihitung sampai dengan akhir penilaian di 2023, tetapi diisikan pada sesuai TMT kenaikan pangkat terakhir. Jadi berapa tahun, berapa bulan di SK pangkat terakhir. Lanjut ke jenis kelamin, monggo disesuaikan. Tapi mohon maaf, ini pilihannya ada 2, nggak hanya 2, nggak ada 3. Dilanjutkan lagi ke pendidikan. Pendidikan juga monggo disesuaikan sesuai pendidikan yang dimiliki. Nah, kemudian untuk penulisan jabatan mohon diisikan tanpa jenjang. Jadi misalnya perawat saat ini menduduki perawat terampil, isikan saja perawat. Terampilnya enggak usah ikut, nanti belakangan. Kemudian ini nanti selanjutnya dipilih jenjangnya. Misalnya tadi perawat terampil, berarti perawat jenjang diisi jenjang yang diduduki jenjang terampil. Kemudian nah, TMT jabatan ini sama, bukan TMT jabatan misalnya sebelumnya ada di Puskesmas Anggulan, kemudian sejak Maret 2023 ke Puskesmas Samigaluh misalnya. Ampun diisi sejak di Samigaluhnya, tetapi jenjang ini TMT jabatan ini diisi kapan yang bersangkutan diangkat dalam jabatan terakhir. Misalnya dalam jenjang perawat terampil, sejak kapan yang bersangkutan diangkat dalam jabatan terampilnya, bukan tempat tugasnya. Lanjut. SK yang mana, Mbak? Yang kadang-kadang kita sering rancu adalah ada SK pengangkatan dalam jabatan dan SK penugasan atau pemindahan. Nah, yang diisikan adalah
SK pengangkatan dalam jabatan, bukan SK pemindahannya. TMT yang diisi di TMT jabatan ini. Kemudian untuk unit kerja, ke unit kerjanya di mana, misalnya unit kerjanya bidang, mulai dari di bidangnya bidang mana. Kalau untuk puskesmas, langsung UPT puskesmas mawon. Ngapunten Pak Rohadi, Siap. dari Giri 2, Masnya bolehkah sambil bertanya? Oh, siap. Malah langsung. Untuk apa yang diisikan itu kan kita sudah mendapatkan dari Dinas Kesehatan. Di Pak Integrasi itu sudah ada misalnya seperti TMT, terus golongan itu kan sudah ada. Berarti kita tinggal memindahkan saja, nggih. Oh, nggih. Untuk golongan insya Allah sudah oke. Tetapi untuk jenjang jabatan, TMT jabatan, mohon dipastikan lagi. Ini juga kami temukan kemarin ketika kita bisa membuka aplikasi menu PAK pada e-kinerja. Contoh untuk saya sendiri ya, menikah dihitung mulai 3 April 2023. Monggo dipastikan dulu dengan tidak apalagi kurang dari 12 bulan menikah, monggo disesuaikan. Kecuali panjenengan karena ini kembali bahwa ini sing paling kita untuk ngoyak ke yang akan naik pangkat ataupun naik jenjang di terdekat di tahun ini. Menikah langsung mohon kita ambil itu. Tetapi kalau memang kerso membuat 2, misalnya dari 1 Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 ada di Puskesmas A. Dari kemudian di bulan April sampai dengan Desember 2023 ada di Puskesmas B. Maka penilaian harus membuat dua penilaian kinerja baru bisa menyusun pakonversi ini. Sehingga untuk lebih mudahnya tetap diisi TMT jabatan awalnya sampai dengan sehingga untuk memudahkan dalam penilaian di 2023 nanti akan ternilai 12 bulan sehingga angka kredit akan langsung ternilai. Ngaten, yang lain monggo. Terima kasih, Pak. Siap. Nah, ini tadi kaitannya dengan TMT awal penilaian ini. TMT awal penilaian kita isikan 1 Januari 2023. Nah, penilaian izin, Pak Roh. Siap. Pak Rohadi, mohon izin bertanya. Siap. Ini maksudnya kalau TMT jabatan itu awal sampai akhir itu 1 tahun ya hitungannya. Itu kalau kami punya tenaga yang mau naik pangkat, TMT jabatannya mulai 1 Juni 2023. Ini gimana, Pak? Belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Jenjang jabatannya menapa, Ibu? Jenjang jabatan sebentar. Jabatannya bidan ahli pertama. Jadi artinya mereka sebelumnya saat ini golongannya golongan 2D. Golongan B. 2D, nggih.
3B. Oh, 3B. 3B baru diangkat dalam jabatan ahli pertama di 2023 ini. Aku yang semangka, Mbak Ola yang semangka. Saya juga seneng, Dek. Untuk jabatan fungsional bisa naik pangkat secara normal, secara normal misalnya untuk jenjang ahli pertama mau naik ke jenjang ahli pertama golongan 3A mau naik ke golongan 3B. Niko paling cepat kalau secara aturan paling cepat 2 tahun dalam pangkat dan 1 tahun dalam jabatan. Artinya secara normal kalau belum memenuhi 1 tahun dalam jabatan dan 2 tahun dalam pangkat tidak bisa naik pangkat. Kemudian yang tadi golongan 3B baru diangkat dalam jenjang ahli pertama di Juni 2023. Menika harus karena untuk naik pangkat ke golongan 3C yang bersangkutan harus ditetapkan dulu kenaikan jenjang jabatannya. Menika minimal 1 tahun dalam jenjang ahli pertama, baru bisa diusulkan naik jenjang ke ahli muda, dan kemudian selanjutnya naik pangkat ke golongan 3C dengan jenjang ahli muda. Mekaten, Ibu? Iya, Pak. Jadi ini untuk yang atas nama ini ya bidan ya. Ini dia pangkat golongan ruangnya kan penata muda tingkat 1 golongan 3B. Yeah. TMT-nya 1 April 2021. Ini kemudian yang ini jabatan untuk jabatan TMT-nya itu tadi Pak bidan ahli TMT-nya 1 Juni 2023 ini belum memenuhi untuk naik pangkat gitu ya Pak? Kalau normal, Bu, ini kalau saya matur normal, kalau yang bersangkutan tidak karena tidak alih jenjang, menika normal ketika di golongan 3A yang bersangkutan sudah jenjang ahli pertama. Nah, monggo nanti nderek dicek kembali di SK jabatannya yang TMT 2023 menika pemindahan atau pengangkatan dalam jenjang ahli pertama, Ibu. Maksudnya gimana ya, Pak? Cara gampangnya ngeten. Ketika itu pengangkatan atau kenaikan jabatan atau alih jabatan di bagian bawah menika pasti tertulis angka kredit yang dimiliki. Tetapi kalau pemindahan tidak tertulis angka kredit. Nah, monggo makanya misalnya kalau di pemindahan pasti ada instansi lama dan instansi baru. Tetapi kalau pengangkatan dari jabatan lama ke jabatan baru, kemudian di bawah ada angka kreditnya. Monggo dicek. Atau penjelasan ini enggak pemindahan, Pak. Jadi dia itu D3-nya di Puskesmas Bekasi 1, kemudian dia kuliah D4, kemudian tetap di Bekasi 1, kemudian ini dapat jabatan yang bidan ahli pertama. Berarti yang bersangkutan alih jenjang jabatan dari keterampilan ke keahlian. Seperti yang saya matur tadi bahwa ketika seperti itu maka minimal 1 tahun dalam jenjang ahli pertama, nanti kalau sekarang harus mengikuti uji kom dulu, mengikuti uji komnya nanti lebih ke instansi pembina gitu. Yang jelas minimal 1 tahun dalam jenjang ahli pertama,
baru bisa diusulkan untuk naik jenjang ke jenjang ahli muda. Jadi untuk pangkatnya sebelum ditetapkan kenaikan jenjangnya belum bisa diusulkan. Berkatan? Karena ini nyambung dengan kaitan Bu Siti tadi, Pak Roh. Siap. Di jabatan terutama itu memang banyak teman-teman yang terutama ini mereka golongannya sudah 3B, 3B lama, dan mereka mengambil untuk pendidikan D4, kemudian mengambil profesi, baru mendapatkan penyesuaian ijazah menjadi pendidikan D4, kemudian jabatannya naik dari 3B itu menjadi bidan ahli pertama. Tetapi dari sisi masa waktu pangkat itu mereka sudah lebih dari 3 tahun. Sementara aturan normanya memang untuk naik jabatan itu harus minimal memang 12 bulan. Itu di mana-mana sama. Cuma yang jadi kendala adalah di teman-teman kita itu banyak teman-teman yang sudah waktunya naik pangkat 3C, tetapi jabatannya baru 3 bulan di ahli pertama. Mohon solusi yang terbaik dari BKPP. Pertama itu, kedua, di sistem kan juga sudah muncul di aplikasi bahwa begitu naik 3C otomatis akan diangkat menjadi bidan ahli muda. Nah ini di sistem ya, saya bilang di aplikasi. Ini mohon solusi yang terbaik dari BKPP karena yang punya pegawai di Kulonprogo, karena memang di Kulonprogo banyak, terutama bidan ini banyak. Jadi teman-teman sudah golongannya 3B, ngambil D4, baru di akhir dapat penyesuaian. Dan itu tadi satu betul, baru 6 bulan. Ini solusinya tetap bisa naik pangkat dengan konsekuensi jabatan ahli pertama. Tapi bisa enggak itu kira-kira? Pertama itu Pak Roh. Nah, yang kedua, saya ingin koreksi Pak Roh. Terkait dengan direct kinerja aplikasi penjaringan, itu untuk bidan terampil koefisien per tahun di penjaringan tertulis 7,5. Sementara untuk yang koefisien bidan tampil dengan nilai baik itu hanya 5, tapi di penjaringan belum ada keterangan ini 5 kok, di atas itu langsung 7,5. Nah, sehingga ini mohon untuk dikoreksi supaya teman-teman nanti bikinnya tidak keliru. Kalau dinilai sangat baik untuk bidan terampil memang nilainya adalah 7,5. Kalau anak kan dikalikan 150. Tetapi kalau nilai baik maka nilainya hanya kalau nilai baik itu hanya bidan terampil koefisien per tahun itu hanya 5. Artinya bidan satunya hanya 5. Tetapi kalau yang sangat baik memang 7,5. Mohon koreksi punya penjaringan nanti di aplikasinya, di ref kinerja itu di terampil itu nilainya sudah 7,5. Sementara di situ tidak ada keterangan untuk baik atau ini. Kalau melihat ini normal lah, normal itu baik. Baik itu nilainya 5. Mau dikoreksi nanti di aplikasi penjaringan. Itu Pak Roh, sementara. Matur nuwun Pak. Jadi kemarin kami juga sempat ke beberapa teman di Puskesmas juga Mbak Yanti terkait dengan instrumen ini. Memang kami sangat menerima mungkin masukan-masukan terkait dengan aplikasi ini. Jadi ketika ada hal yang perlu disesuaikan, siap, kami sangat berterima kasih dan akan kami sesuaikan. Berkata Bapak yang kedua, kemudian yang pertama terkait dengan jenjang dan pangkat, memang ini yang membedakan bagi teman-teman jabatan fungsional, karena harus antara jabatan dan pangkat memang kadang tidak sesuai. Contoh misalnya dia golongannya masa golongannya mungkin sudah 3 tahun, 4 tahun, tetapi karena syaratnya harus naik jenjang jabatan dulu. Jika YBS belum naik jenjang, maka belum bisa naik pangkat. Misalnya mau naik ke 3C tadi, harus naik jenjang ke ahli muda dulu. Tanpa YBS menikah diangkat dalam jenjang yang lebih tinggi, yang bersangkutan secara normal
memang belum bisa naik pangkat. Bahkan meskipun masa kerja dalam pangkat yang lama bisa lebih dari 5 tahun, bisa lebih 6 tahun misalnya seperti itu. Memang itu tidak bisa tidak bisa kita akali. Kemudian memang ada kebijakan bahwa tetapi dengan syarat bahwa formasi tersedia tetapi penuh. Mereka diberikan kesempatan untuk naik pangkat dalam jenjang yang saat ini diduduki, tetapi hanya 1 kali. Misalnya, pada puskesmas Kokap, formasi untuk jabatan perawat jenjang muda misalnya 4, formasinya 4. Dan saat ini kebetulan jenjang muda mereka 4 orang sudah terisi semua. Nah, ada teman yang lain yang secara persyaratan sudah memenuhi, sudah lulus uji kompetensi, angka kreditnya juga sudah memenuhi, mereka bisa diberikan kenaikan pangkat ke 3C tanpa harus naik jenjang terlebih dahulu. Hanya saja memang harus dilampiri dengan bukti lulus uji kompetensi, kemudian juga formasi atau peta jabatan. Dan memang ini yang khususnya untuk peta jabatan ini, mereka juga sifatnya kebijakan, karena kalau di aturan yang sebelumnya, di surat edaran BKN sebelumnya, yang disyaratkan adalah surat penetapan formasi dari instansi pembinaan atau dari Kementerian PAN. Namun memang karena sampai dengan periode kemarin Oktober 2023 sepertinya memang mungkin belum ada di Indonesia Raya yang kagungan itu, sehingga diberikan kebijakan menggunakan peta jabatan. Tapi ke depan tentunya syarat penetapan formasi dari kementerian tadi akan dimunculkan lagi oleh BKN. Tapi untuk saat Berarti di tahun ini masih dimungkinkan ya Pak Roy ya? Di tahun ini masih dimungkinkan dengan yang tadi, dengan kebijakan itu tadi, karena memang faktanya juga banyak. Dari teman-teman puskesmas itu juga banyak. Misalnya di perawat penyelia, di Kokap ini butuhnya 2, tapi sudah terpenuhi. Sementara yang di bawah sudah mau naik ke golongan penyelia, sudah UKOM, sudah naik bahkan ke golongan 3C, tetapi masih dengan jabatan yang mahir. Dengan alasan terpenuhi itu tadi. Berarti dengan kebijakan ini, monggo nanti dia supaya yang B itu bisa naik ke penyelia dengan kategori yang itu tadi. Khusus Pak. Jadi menikah khusus kenaikan pangkat yang seperti ini khusus diberikan bagi yang akan naik pangkat dalam jabatan yang lebih tinggi. Misalnya saat ini sudah golongannya sudah 3C, sementara jabatannya masih mahir. Nah, dia akan naik pangkat 3D, Pak. Nah, ini kok Nyun Sewu belum bisa. Pak, 3C, mau ke 3C. Oh, mau ke 3C. Kalau mau jadi teman saya di puskesmas ini, di teman puskesmas itu sudah ada perawatnya, golongannya sudah naik ke 3C, tapi jabatannya masih mahir. Dengan alasan informasi katanya dengan jabatan penyelianya di Kokap 2 sudah penuh, maka tidak bisa naik ke golongan ke jabatan penyelia, masih tetap di mahir, tapi pangkatnya sudah golongan 3C. Nah, untuk PNS yang seperti itu, pangkatnya sudah 3C, jenjangnya masih mahir, mereka tidak bisa ke 3D. Tetapi untuk jabatan, untuk jabatan. untuk yang 3B,
mau naik ke 3C dengan jenjang mahir mau ke penyelia, sementara penyelianya penuh, menikah bisa Bapak. Bisa Enggak, naik. itu gini. Enggak, tadi barangkali mengulang, Pak Roh. Yang tadi teman saya yang sudah golongan 3C, goal jabatannya masih mahir, kan logikanya kalau golongan 3C jabatan harusnya penyelia. Betul. Nah, artinya ini teman masih bisa naik ke jadi jabatan penyelia ya. Tidak karena sudah golongannya sudah 3C. Ketika nanti formasinya sudah ada formasi, jadi misalnya saat ini 2, kemudian yang 1, kemudian ada penataan sehingga dipindah tugaskan ke puskesmas yang lain. Artinya di situ ada yang kosong Pak, 1 ya, untuk jenjang penilaiannya. Nah, yang bersangkutan diusulkan untuk naik ke penyeliannya. Siap. Oke. Makatan kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya, sambil ya. Tadi sudah jadi untuk TMT penilaian, TMT awal diisi 1 Januari 2023, kemudian TMT akhir penilaian diisi 31 Desember 2023. Oke, sudah. Kemudian, nah angka kredit ini yang diisikan sebagai angka kredit lama adalah, tadi saya matur bahwa ini yang diisikan adalah angka kredit hasil integrasi. Kemudian di sini tinggal milih mohon penilaian kinerja di tahun 2023 atau di SKP-nya bernilai apa. Misalnya kita normal, kita nilai baik. Nah, khusus untuk ini, untuk perolehan ijazah, angka kredit untuk penilaian ijazah. Nah, ini juga sebenarnya yang kami tunggu regulasi tertulisnya dari BKN terkait dengan penilaian ijazah. Jadi memang terkait dengan penilaian atau pencantuman gelar menika beberapa kali berubah-ubah sehingga kita kadang juga malah sendiri. Bahkan dalam 1 tahun kemarin ada perubahan yang harus dinilai di PAK dulu, kemudian usulkan pencantuman gelar, kemudian ada lagi regulasi bahwa dari edaran bahwa boleh dicantumkan gelar dulu tanpa dinilai di PAK. Nah, akhirnya kembali lagi harus dinilai di PAK dulu, baru bisa untuk pencantuman gelar. Nah, terakhir kemarin ketika sosialisasi dari BKN terkait dengan persiapan kenaikan pangkat di 2024 ini, mereka diusulkan pencantuman gelar dulu, baru dinilai di PAK. Contoh, misalnya ini, yang bersangkutan lulus S1 di bulan November 2023 misalnya. Nah, untuk penilaian yang ini, untuk penilaian PAK konversi yang tahun 2023 ini kok belum bisa dimasukkan di sini angka kredit perolehan ijazahnya. Tetapi mangke usul pencantuman gelar dulu di tahun ini, baru setelah itu setelah menerima surat pengakuan gelar dari BKN, baru bisa dinilai bisa dinilai di PAK konversi ini. Nah, khususnya untuk aplikasi ini kita tinggal pilih mawon diisikan ya atau tidak. Insya Allah secara otomatis nanti sudah terisi angka kreditnya. Kemudian setelah terisi semua ini akan kita ke sheet angka kredit. Di sini ada kop, monggo kopnya disesuaikan dengan instansi masing-masing ya. Nanti kopnya disesuaikan, insya Allah ini sudah terisi selama data awal, data instansi sudah terisi akan terisi. Contoh ini ya.
Yang lembar pertama adalah lembar penilaian kinerja di tahun 2023. Jadi di tahun 2023 predikat kinerjanya bernilai misalnya baik, dia prosentasenya mendapatkan 100%, kemudian koefisien per tahunnya untuk jenjang muda yang muda 25, angka kredit tahun 2023 mendapatkan 25. Kemudian inilah di lembar berikutnya adalah perhitungan akumulasi. Dari sini Bapak Ibu akan bisa melihat angka kredit yang dicapai, sehingga akumulasinya apakah sudah bisa digunakan untuk naik jenjang atau naik pangkat tinggal lebih tinggi akan terlihat di sini. Jadi ini adalah angka kredit 2022 sesuai angka kredit integrasi, kemudian angka kredit 2023 yang kita. Nah, ketika angka kredit di sini belum memenuhi syarat, nanti ini akan muncul, kalau di ini hanya 2, ya, contoh hanya 2, nanti bisa sampai 3 atau 4 baris terisi semua. Selanjutnya di lembar yang ketiga, ini adalah penetapan pak konversinya. Insya Allah sudah terisi semua. Nanti untuk yang di sini, terutama untuk penilaian 2023 ini nanti yang akan terisi hanya di baris nomor 2 dan baris nomor 4 ini. Bapak Ibu nanti mungkin juga sekalian mungkin ada yang kurang pas juga, mohon koreksinya nanti. Jadi untuk golongan misalnya untuk jenjang keahlian, ya, golongan 3B, golongan 3D, golongan 4B, 4C, dan golongan 4E. Menika secara normal akan memiliki angka kredit lama di sini. Tetapi untuk golongan 3A, untuk kembali ke jenjang muda, ya, golongan 3A, 3C, kemudian 4A, mereka tidak memiliki angka kredit lama. Ini adalah angka kredit dasar. Jadi sesuai di Perban 3 2023 yang memiliki angka kredit dasar adalah golongan-golongan tadi. Kemudian jika terjadi nanti ada golongannya golongan 3D, tetapi kok tidak ada angka kredit lamanya, menikah karena kemungkinan, terutama ini mungkin bagi teman-teman yang jabatan fungsional hasil penyetaraan. Jadi secara normal seorang pejabat fungsional golongan 3D normalnya harus memiliki angka kredit 100, minimal 100. Tetapi karena yang bersangkutan menikah hasil penyetaraan dan angka kreditnya adalah mengikuti dari penyesuaian jabatan tadi, dimungkinkan angka kreditnya kurang dari angka kredit normal pada golongan tersebut. Nah, kemudian juga nanti akan terjadi ini kebetulan ini contoh. Ini golongannya 3D. Jauh sambil ngecas. Golongannya 3D, tetapi angka kredit yang dimiliki baru 76, itu pun sudah termasuk dengan
angka kredit penilaian di 2023. Jadi ini termasuk yang anomali, pinjam istilahnya. Nah, tetapi yang bersangkutan terus dalam tanda petik istilahnya punya hutang, ya. Punya hutang angka kredit karena untuk golongan 3D seharusnya angka kredit minimalnya 100, sehingga untuk naik pangkat diperlukan angka kredit 100 lagi. Nah, kebetulan yang bersangkutan golongannya sudah 3D, angka kreditnya kurang dari 100, sehingga dihitung angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkatnya adalah dihitung untuk naik ke 3D harus 100, kemudian ditambah dengan naik ke 4A 100, sehingga angka kredit yang harus dipenuhi untuk naik pangkat adalah 200, tertulis di sini. Kemudian untuk naik jenjang normal dari ahli muda ke ahli madya 200. Boleh usul enggak Pak Roh? Halo? Boleh usul enggak ini? Yeah. Terkait dengan di kolom yang kekurangan angka kredit, baik kolom atas maupun bawah, itu kan sebenarnya kita kadang ada kelebihan, ada kekurangan. Boleh nggak misalnya kalimatnya itu kekurangan garis miring kelebihan? Karena kan kita kadang bisa lebih nilainya. Kalau kemarin kan lebih. Ini kan baru kekurangan angka kredit yang harus didapat, ini kan kurang. Padahal kadang kita bisa lebih. Maka kalau boleh saya usul, kekurangan garis miring kelebihan gitu. Ini menikah sudah kita berikan rumus juga. Ketika ini nanti sudah melebihi, nanti ini akan berubah menjadi kelebihan angka kredit, Bapak. Oke. Ya. Sama halnya berlaku untuk yang kenaikan jenjang juga sama. Kemudian ini juga nanti insya Allah sudah berubah ketika angka kreditnya sudah memenuhi, akan berubah baik naik pangkat dan naik jenjang, naik pangkat tok ataupun naik jenjang tok, misalnya karena jenjangnya sudah diduduki tetapi golongannya masih di bawah, sehingga dia hanya bisa naik pangkat, tidak bisa naik jenjang. Atau sebaliknya yang bersangkutan golongannya sudah 4A atau tadi golongannya sudah 3C tapi jenjangnya masih mahir, berarti dia harus naik jenjang mahir, sehingga nanti mungkin di situ misalnya ditemukan akan berubah menjadi dapat diberikan kenaikan jenjang. Tanya lagi Pak Roh. Siap. Terkait dengan angka kredit lama, itu kan harusnya yang diisi adalah hasil konversi ya, hasil konversi dari yang PAK 2002 yang katakanlah nilai 300 400 itu kan yang dimasukkan adalah yang 76 ini kan harus di angka konversi. Tapi ada teman-teman kita kadang-kadang yang belum dapat nilai konversi, tapi dia sudah waktunya naik pangkat. Terus solusinya gimana, Pak? Syaratnya intinya sebelum masuk ke sini angka kredit tersebut diintegrasikan dulu, Pak. Jadi angka kredit integrasi, makanya baru masuk ke konversi. Nah, untuk angka kredit lama, penyesuaiannya ke dalam angka kredit integrasi, kemarin kita menggunakan aplikasinya BKN juga, menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Disepakati, dan kebetulan ada di Mbak Yanti dan CS. Jadi misalnya kok secara sudah memenuhi, tetapi kok belum diintegrasikan, monggo diintegrasikan dulu, baru masuk ke Pak konversi ini. Izin menanggapi boleh Pak Roh? Siap monggo Mbak. Nun sewu untuk Pak Rahmat. Pertanyaan saya Pak Rahmat, apakah Pak Rahmat, Nun sewu bukan Pak Rahmat, dari Puskesmas Kokap 2, apakah sudah mengusulkan
eh, JF yang mau naik pangkat ataupun naik jabatan ke dinas kesehatan, karena dasar kami mengintegrasikan prioritasnya adalah tembusan dari bagian umum dan kepegawaian selaku eh, pengampu yang mengusulkan kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan, Pak. Jadi Sudah, nanti Mbak. jika dari Puskesmas sudah mengusulkan ke dinas kesehatan dalam hal ini adalah umum kepegawaian, maka umum dan kepegawaian nanti akan memberikan tembusan kepada kami dan insya Allah yang sudah mengirimkan surat dan tembusan itu sudah disampaikan ke kami, insya Allah sudah kami integrasikan semua, Pak Rahmat Pekaten. Sudah, Mbak. Dari tingkat 2 sudah Ya, mengusulkan. siap, Mbak Eni. Sampun nggih. Nggih, nderek misalnya sudah, nanti bisa dicek non sewu untuk Mas Karman, apakah sudah bertanya ke Mbak Atun ataupun Mbak Rohmi? Sudah gabung Mbak Rohmi? Halo Mbak Rohmi? Belum gabung nggih rupanya nggih. Nggih, nanti bisa dicek ke Mbak Rohmi ataupun Mbak Ton, sudah di pak integrasinya sudah jadi atau belum. Tapi kemarin sudah kami cek untuk yang nopo tembusan dari umum kepegawaian, nama-nama yang mau naik pangkat ataupun naik jabatan itu sudah kami buatkan semua, Mas Karman. Oke, Nggih, coba nanti Pekaten, kita Mas Karman cek, dan Pak kita Rahmat. cek lagi ke Mbak Rohmi nanti. Nggih, Mbak Rohmi atau Mbak Atun nggih, monggo salah satu bisa ke Mbak Tun atau Mbak Rohmi. Izin bertanya Bu Yanti, Nggih. untuk pak integrasi selain yang untuk naik pangkat dan naik jabatan belum deh Bu? Bukannya non sewu, memang prioritas saat ini adalah untuk yang naik pangkat dan naik jabatan. Tapi sebagian juga sudah jadi yang belum naik yang tidak mau naik pangkat ataupun naik jabatan. Nanti bisa dicek ya. Oke, matur nuwun Bu. Tapi non sewu memang prioritas yang mau naik jabatan maupun naik pangkat. Untuk dokter gigi sepertinya sudah, apoteker sudah, kayaknya perawat aja beberapa yang belum. Kalau bidan sepertinya juga sudah, promkes juga sudah. Nggih. Mekaten. Matur nuwun. Nggih. Sama tanya ini untuk Pak Madi nggih. Nggih. Pak, itu yang pertama itu yang terampil itu kami cek memang koefisiennya masih 7,5 dengan posisi baik. Siap. Terus itu ada 4 jabatan yang saya input itu kok belum bisa ngeling Pak nggih. Oh nggih. Untuk jabatan apakah itu? 15, 58. Mbak. Jabatannya apakah kerengan? Oke. Pranata Laboratorium Kesehatan. Pranata. Nutrisionis. Oke, sebentar. Nutrisi. Pranata Labkes. Ini Pranata Laboratorium sudah nggih? Oh, sudah, Pak. Nggih. Ngaten mawon Bapak Ibu nanti tadi nggih cobi nutrisionis belum nggih? Nggih. Sudah, Pak. Kemarin sudah saya masukkan ada konversinya, Pak. Wadah. Oh nggih. Nutrisionis Pranata Laboratorium Kesehatan tulisannya itu juga ada. Oh, bisa masuk, Pak? Nggih. Bisa, Mbak. Oke. Nanti ini kita share lagi nggih yang aplikasi ini. Memang kemarin yang belum masuk, bukan belum masuk ya, hanya aja. Yang belum masuk malah dokter gigi kemarin, karena dalam penilaian angka kredit secara umum untuk dokter gigi sama dengan dokter, sehingga kemarin memang ternyata belum kita masukkan secara khusus untuk jabatan dokter gigi, tapi kemarin sore insya Allah sudah kita masukkan untuk jabatan dokter gigi. Kemudian untuk jabatan perawat kemarin hanya bukan hanya
karena itu fatal. Bukan hanya Nyun Sewu, salah dikode kemarin, salah dikode. Itu kemudian mungkin masih ada jabatan-jabatan yang belum masuk, kami siap untuk menyesuaikan. Tetapi nanti aplikasi ini yang sudah kita edit nanti kita sampaikan ke Mbak Yanti, ya Mbak Yanti, untuk mungkin bisa di share lagi ke teman-teman yang lain. Pak, sama satu lagi nggih, Pak. Pak, itu saya itu kan TMT jabatannya April 2023. TMT pangkat Oktober 2023. Untuk penilaian Pak periode 2023 itu berapa bulan nggih, Pak? TMT jabatannya dari April nggih. 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 Berarti dihitungnya dari April, Mbak. Berarti dari April nggih. Iya, dari April 2023. Berarti Jadi 8 bulan. 8 atau 9? Kosongnya. Maaf Pak, bisa diulang pas ada suara tadi? Oh, iya. Iya. Jadi untuk penghitungan angka kredit ini mereka dihitung sejak TMT jabatan. TMT jabatan yang saya belibet. TMT jabatan penyerahan 1 April, berarti nanti penghitungannya tetap dimulai dari 1 April 2023. Artinya nanti dihitung kan berapa bulan? 9 bulan ya, dari April sampai dengan Desember. Dekatan. Terus untuk Pak integrasinya berarti tetap saya isi yang dari dinas yang 2022 itu? Iya, nggih. Oh, nggih. Matur nuwun sangat, Pak. Iya, sebenarnya secara bisa ya untuk untuk di tahun 2023 mereka masih ada penilaian di tapi nanti malah penilaian akan repot untuk penghitungannya. Untuk penghitungannya dimulai dari April 2023. Aduh, ada boneka di sana. Itu mungkin sebelumnya Mbak Eko adakah di sana? Mungkin bisa menambahkan? Hadir. Ada yang bisa ditambahkan Mbak Eko terkait dengan ini tadi? Sudah disampaikan semua oleh sang master. Masternya Pak Rahmat ya. Izin Mekaten dulu, kira-kira Pak. Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Nggih. Nyun ngapunten saking Kalibawang. Dari pertanyaan terakhir tadi saya agak ini jadi rancu. Maksudnya gini, tadi dalam pengisian di aplikasi ini untuk masa jabatan nggih, waktu jabatan nggih. Ya. Itu tadi kan diisikan dihitung semenjak menduduki SK jabatan terakhir. Iya. Berarti menghitung dari setarnya itu ya, misalkan tadi kan contohnya Mbaknya tadi tanya dia di SK-nya itu April 2023 gitu. Iya. Berarti untuk mengisinya di aplikasi ini dihitung per April itu sampai sekarang gitu, sampai bulan Februari. Sampai dengan Desember 2023. Karena sampai Desember 2023. Masa sesuai dengan penilaian kinerjanya. Bukan dari yang tertera di SK jabatan terakhir, bukan ya Pak ya? Yang tertera di SK jabatan terakhir menika. Itu kan masa kerjanya dia. Oh, masa kerjanya. Nggih. Masa kerjanya sampai dengan Desember. Jadi tidak dihitung sampai dengan Februari, tetap dihitung sampai dengan Desember. Sampai dengan Desember. Terus mencantumkannya berarti maksudnya gini, bukan mengambil yang ada di dalam SK, tapi menghitung sendiri gitu ya? Oh, mboten. Untuk yang di depan, yang di sini masa kerja golongan ini,
menika ngambil dari yang tertulis di SK pangkat. SK SK pangkat. pangkat. Misalnya di SK pangkat terakhirnya katakanlah 1 April 2021 misalnya. Nah, pada SK pangkat itu TMT 1 April 2021 tertulis angka berapa di sini. Tinggal nyontoh mohon. Mangke yang untuk perhitungannya insya Allah sudah kami rumuskan sehingga bisa kok bisa tidak perlu hitung lagi di angka kreditnya sudah di keluar. Sheet angka kredit ini sudah akan muncul di sini. Okay. Nah, terus yang harus melihat SK jabatan terakhir tadi yang mana, Pak? Untuk ngisi yang mana? Yang melihat SK jabatan terakhir. SK jabatan terakhir di sini, di sebelah ini ada. Ini kan jabatannya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan jenjang, misalnya jenjang terampil. Nah, kan di SK tertulis Pranata Laboratorium Kesehatan, jabatan lama Pranata Laboratorium Kesehatan terampil, jabatan baru Pranata Laboratorium Kesehatan mahir. Nah, di jabatan yang baru itu TMT-nya kapan? Nah, untuk ngisi di sini. TMT-nya, berarti TMT-nya kita nggak ngitung berapa lamanya, mboten nggih. Nggih, mboten. Oh ya. TMT jabatan. Yang ini yang sesuai dengan SK jabatan terakhir tadi nggih. Menika SK jabatan, lajeng yang di depan SK pangkat. Oh, nggih. Matur nuwun, Pak. Siap, nggih. Nggih, begitu Bapak Ibu. Sementara mungkin itu Mbak Yanti nanti setelah kami sesuaikan terutama tadi di nilai koefisien tadi, nanti kami atur lagi nggih, Mbak nggih. Mekaten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, banyak kekurangan mohon maaf. Kalau banyak kelebihan kayaknya tidak mungkin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Roh pencerahannya. Semoga sudah tidak bingung lagi nggih Bapak Ibu. Nggih. Kemudian nun sewu Pak Roh terkait dengan Pak konversi ini nanti kita mengisinya kan menunggu Pak Roh nggih, instrumen diperbaiki, kemudian nanti akan kami share ke teman-teman begitu. Nah, ini sebenarnya nun sewu yang perlu kami mintakan ketegasan untuk yang Pak konversi itu paling lambat kapan diupload nih Pak? Untuk diupload di mana Mbak? Di Masnek nih, karena non sewu sekalian konfirmasi, klarifikasi non sewu Pak Roh tadi menyampaikan, saya juga sedikit agak madek. Senin dikumpulkan di Mbak Yanti seperti itu, nggih. Saya agak bingung juga, nggih. Karena non sewu ini dalam rangka untuk kenaikan pangkat atau untuk nopo nggih Pak nggih. Karena kemarin dari umum kepegawaian, kebetulan kalau untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan Niko yang mengampu adalah umum kepegawaian. Pada waktu rapat dinas kemarin, Bu Indah menyampaikan ini mungkin Bu Indah hadir juga. Mohon koreksi jika saya salah menyampaikan Bu Indah. Kemarin waktu itu menyampaikan bahwa untuk Pak ini tidak perlu dikumpulkan HAT-nya Pak, jadi diupload di Simasnek seperti itu nih. Leres napa mboten Pak Roh dan Bu Indah derek koreksinya seperti itu. Makanya tadi saya agak makdek kok Senin dikumpulkan ke saya untuk apa ya saya Pak Roh. Ya itu terus. Kalau seneng kok jenengan makdek. Dan iya senengane ngedeg ya Pak Roh ya. Dan saya itu deadline-nya akhirnya tanggal berapa nih Pak? Besok Senin atau Selasa atau Rabu atau tanggal berapa? Mbok pilih Pak Roh mohon kejelasanipun. Nggih, saya tadi kalau membuat makdek Mbak Yanti. Tadi sekedar mawon. Intinya bahwa terkait dengan khususnya dengan kenaikan pangkat bahwa
untuk batas akhir usulan kenaikan masuk kan sebenarnya di tanggal 16 kemarin. Hanya saja karena untuk teman-teman jabatan fungsional masih banyak yang terkait dengan konversinya masih belum kita kita rodok sidik, kita bisa menunggu sampai dengan tanggal 20 nanti mohon sudah bisa masuk ke kami, termasuk yang konversinya bagi teman-teman jabatan fungsional yang sudah waktunya naik pangkat, kami berikan waktu sampai dengan tanggal 20 untuk memasukkan berkas persyaratan meskipun secara soft copy ya, ke kami. Diko, yang jauh kalau melewati tanggal 20 kami nyun pangapunten nanti diikutkan di periode kenaikan pangkat berikutnya karena memang untuk periode kenaikan pangkat saat ini bahwa mulai 2024 ini kan periode kenaikan pangkat diberikan 6 periode dalam 1 tahun sehingga memang kita rodok luweh oya-oyaan daripada yang kemarin ya. Kemarin oya-oyaan benar-benar karena juga pembatasan yang semakin maju di baik BKN maupun di BKDDY. Nah, ini secara pembatasan waktunya di BKN maupun BKD memang sampai dengan pertengahan bulan. Khususnya untuk golongan 4 ini sampai dengan pertengahan bulan. Tapi karena periode kenaikan pangkat menurut 2 bulan sekalian ya memang agak berhimpitan sehingga kelonggarannya kan misalnya tidak bisa ikut di April berarti nanti ikut yang periode Juni, nggak bisa di Juni ikut di periode Agustus, tidak harus nunggu 1 semester untuk bisa naik pangkat lagi. Jadi memang kami yang harus menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang telah disusun oleh BKN. Makatan Mbak Yanti. Nggih, matur nuwun Mbak Roh. Jadi nun sewu untuk konversi menika untuk syarat kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan paling lambat diupload di yang kami yang kenaikan pangkat menika sampai tanggal 20. Kalau yang kenaikan jabatan secara khusus memang tidak ada batasan waktu atau periode tersendiri. Matur nuwun Pak Ros. Jadi khusus untuk kenaikan pangkat itu paling lambat diupload di Simasnet tanggal 20 mekaten nggih Pak. Kemudian untuk yang kenaikan jabatan itu setiap saat nggih, tidak ada pembatasan periodenya mekaten nggih Pak Roh. Kemudian yang lain sekalian Pak Roh nanti mohon dikoreksi. Untuk yang TMT tadi yang diisikan di data awal itu pedomannya adalah SK pangkat ataupun SK jabatan mekaten nggih Pak Roh. Karena yang di Pak integrasi itu adalah periodenya hanya sampai tahun 2022 Bapak Ibu. Ya. Jadi masih ada yang 2023 belum masuk nih Pak Ros. Jadi tetap memakainya adalah berpedomannya adalah pakai SK jabatan maupun SK pangkat untuk TMT seperti itu. Kemudian untuk yang pencantuman gelar, yang dulu mekanismenya kan dari Pak dulu nih Pak Roh. Ya. Untuk tahun ini adalah pengusulan pencantuman gelar dulu seperti hanya untuk yang jablak seperti itu. Nanti setelah ada namanya apa Pak? Rekomendasi atau apa dari BKN untuk pencantuman gelar itu? Pengakuan atau apa ya? Sudah bahwa gelar sudah diakui dan sudah dilakukan updating data pada SIASN. Nanti dapat dipantau dengan
di SIASN atau nanti ada nopo hardnya ya Pak, semacam kayak SK yang dikirim ke dinas seperti itu nggih. Bisa juga, kemungkinan bisa juga dipantau dari My ASN untuk masing-masing personil. Tetapi dari kami juga nanti memang tidak ada hard copy dari BKN kaitannya dengan pencantuman gelar menika, tetapi secara soft copy nanti kami akan menerima itu dan akan kami teruskan ke dinas. Matur nuwun Pak. Setelah itu baru nilainya baru dapat dimasukkan nggih Pak untuk pendidikannya. Nggih, matur nuwun Pak Roh. Kemudian untuk yang berikutnya itu ini nun sewu, ini sebenarnya terkait kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, tapi berhubung sering ada pertanyaan juga di seksi kami, jadi tidak ada buruknya kami tanyakan juga kepada Pak Roh. Jadi untuk formasi kenaikan pangkat seperti yang disunke perso Pak Rahmat tadi, untuk yang kenaikan pangkat formasi penuh tentunya yang sesuai dengan jenjang jabatannya, untuk saat ini tidak memerlukan rekomendasi dari instansi pembina ya Pak saat ini. Karena saat ini kami masih berproses Pak untuk rekomendasi dari instansi pembina. Insya Allah sudah kami kirim ke Kemenkes, jadi tinggal menunggu nanti feedback dari Kemenkes nggih diterbitkan rekomendasi menika, nanti tentunya nanti akan berbarengan dengan pengisian data di SIASN seperti itu. Kemudian formasi penuh pencantuman gelar ini sudah nggih sepertinya cukup Pak untuk dari saya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada Pak Rohadi, ada Bu Eko di sini, mumpung ada para pakarnya terkait Pak, monggo silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Mas Pepta. Ini karena ada pertanyaan dari Pentolo 2, ini ada yang angka kredit nggak keluar. Mohon usulan Pak Rohadi, ngapunten, untuk rumus yang di hidden bisa barisnya bisa di copy perbanyak lagi sampai 50 baris atau berapa gitu. Soalnya kan memang tidak semuanya tahu tentang rumus yang di hidden itu, takutnya nanti menambahkan beberapa pegawai ternyata nggak keluar di Excel terakhirnya itu. Terima kasih Pak. Siap. Kalau untuk rumus-rumus memang tidak ada yang di hidden paling yang kita hidden cuma sheet-nya. Kemudian untuk karena Excel maupun apapun terkait dengan komputer, mereka kan memang kembali dengan kebiasaan masing-masing. Jadi di rumus-rumus yang ada di Excel itu kami persilahkan, misalnya secara penjelasan mungkin dengan rumus yang lain, dengan metode yang lain. Menjauh ada yang ikut muncul di belakang. Menikah sesuai dengan, jadi misalnya mau disesuaikan masing-masing, monggo untuk lebih mempermudah saja. Kemudian untuk yang di sheet data awal yang kami berikan rumus sebenarnya hanya di baris 1 atau 2 yang ke bawah memang belum kita kopikan rumusnya, seperti di panduan bahwa untuk pengisian bisa dikopi dari rumus yang itu semua di blok saja, kopikan ke bawah, nanti juga sudah rumusnya sudah terkopi. Hanya memang terus nanti harus ngedit yang di kolom-kolom biru itu. Terima kasih masukannya Mas Pepta, nanti coba kita sesuaikan juga. Atau kemarin juga dengan Mas Pepta kemarin banyak menerima masukan juga terkait dengan aplikasi itu. Kemudian beberapa dari teman puskesmas yang lain, mungkin dari Mbak Wahyu juga kemarin yang memberikan masukan. Kalau kemarin pesannya Pak Roh ke saya itu kopi dari kolom di blog, dari kolom C sampai
TDC. Kemudian Ya, di ya, copy nggih, dan di nggih. paste dan ternyata saya berhasil Mas Webta untuk menang. Alhamdulillah kalau berhasil. Oke. Sebenarnya Mbak Wahyu atau Mbak Natro, kalaupun tidak di copy sebenarnya bisa di paling atas itu di anu aja, di insert aja, Pak. Kalau agak kesulitan di insert, karena sudah saya coba dengan di insert itu malah bagus. Karena ada beberapa komputer yang di copy C sampai C yang hilang, tapi di insert malah cukup aman. Jadi kalau siap aman, gitu. Cuma tadi yang untuk yang di keterampilan ya, koefisiennya yang perlu dibanting. Oke. Matur nuwun Pak Rahmat masukannya. Yang lain Bapak Ibu? Ada masukan, ada pertanyaan? Cukup? Halo? Nanggulan Mbak Yanti. Nanggulan, nggih, monggo Mbak Purni. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rohadi. Ini dari Puskesmas Nanggulan izin bertanya. Jadi kemarin sebelum kita menghitung konversi ini, kami dari Puskesmas Nanggulan itu mengusulkan yang naik jabatan alih jenjang itu 2 orang, kemudian naik pangkat ini khusus yang bidan ya, itu 2 orang. Ternyata setelah kita hitung PAK konversi itu hasilnya malah terbalik. Ternyata yang kita usulkan naik jabatan itu justru malah nilainya dinaik pangkat, dan yang kita usulkan naik pangkat itu nilainya malah bisa di jenjang atau mahir karena kebetulan sudah punya ijazah D4. Nah, itu apakah kita harus mengulang untuk surat pengusulan atau tidak perlu? Atau untuk yang selanjutnya kita hitung konversinya dulu baru kita mengusulkan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Siap. Terkait dengan usulan itu nanti kita coba buka lagi berdasarkan usulan kemarin, terutama kalau yang menjadi kewenangan kami adalah di kenaikan pangkat. Usulan sudah masuk ke ke kami ya. Nanti biar kita cek lagi sesuai dengan mungkin angka kreditnya, kemudian yang lain-lain. Ketika nanti ada perubahan atau mungkin harus disesuaikan, nanti akan kami matur. Ngaten nggih, entah memakai secara langsung ke dinas atau melalui dinas. Terima kasih Pak Rohadi. Tapi biasanya kami melalui dinas. Terima kasih Pak Rohadi. Kemudian yang pertanyaan, mohon maaf, yang nomor SK dan tanggal SKPAK itu kan dibuat oleh Puskesmas nggih. Nah, ini yang kami buat, yang kami print itu kan kemarin masih sama dengan yang dibuat Pak Rohadi itu contohnya. Enggak apa-apa nggih yang kita tanggal 2 Januari itu gitu. Atau harus kita sesuaikan tanggal sesuai misalnya misalnya kemarin sudah jadi dan sudah tidak perlu merubah untuk kembali penomoran dan tanggal menikah menyesuaikan di masing-masing. Kalau memang itu juga dianggap sudah sesuai dan kedepannya nomor melanjutkan dengan yang ini itu pun juga sudah tidak menjadi masalah. Jadi, terima kasih terkait dengan nomor dan tanggal tidak akan kami permasalahkan. Maksudnya ketika ada permasalahan, ada yang perlu disesuaikan, lebih ke mungkin di nilainya, di substansinya lah. Begitu. Leres Pak. Baik, terima kasih Pak Rohadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Derek terkait yang usulan tadi dikomunikasikan dengan Bu Indah, nggih Mbak Murni, nggih? Atau mungkin Mbak Indah ada di sini, sudah gabung? Saya sudah WA Mbak Indah, Mbak, tapi memang belum belum ditanggapi. Tapi saya sudah menginformasikan kalau ada perubahan usulan. Ampun, Mbak. Baik Mbak Murni, matur nuwun. Mekaten Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup nggih? Cukup. Cukup nggih. Terima kasih kalau cukup. Untuk selanjutnya
kami menunggu dari Pak Roh nggih untuk perbaikan nggih instrumen terkait. Terima kasih Pak Rahmat tadi terkait koefisien untuk yang terampil nggih khususnya. Jadi untuk yang terampil nanti mohon bisa di entry ulang Bapak Ibu karena sedikit ada koreksi terkait koefisiennya seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berhubung acara bimbingan teknis hari ini sudah dirasa cukup, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sekali Pak Roh atas Pak Roh, Mbak Eko atas dampinganipun, dan kami tetap mohon dampinganipun ke depan, nggih, dan kami tunggu untuk instrumennya Pak Roh, nggih, agar bisa diupload. Syukur kalau bisa sebelum tanggal 20 teman-teman sudah bisa upload di SIASN. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi atas kontribusinya juga sumbangsih penggaliannya sehingga Pak Konversi ini harapannya bisa diterbitkan tepat waktu. Mekaten Bapak Ibu, marilah pertemuan hari ini kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita rencanakan di hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mendapat ridho darinya. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Kami mohon maaf sekali apabila dalam mendampingi Bapak Ibu sekalian jauh dari yang diharapkan, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga pada teman. Monggo Bapak Ibu, matur nuwun, terima kasih. Saya izin unjuk dulu, monggo. Nuwun Pak Roh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.